Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Kali ini yang akan kita bahas adalah kewajiban istri kepada suami yang bagian 2. Apa itu? Yaitu berbakti. Nah, bagaimana bakti suami, bakti istri kepada suami? Jadi setelah kewajiban pertama taat pada suami, taat perintah larangannya sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah berbakti. Tentu berbakti kepada suami ini adalah sesuai dengan porsinya. Kalau suami itu sudah memberikan nafkah kepada istri, mencukupi kebutuhan ekonomi, maka istri menyiapkan kebutuhan keperluan rutin suami, ya misalnya menyiapkan sarapan pagi, membuatkan kopi, menyiapkan pakaian kerja dan lain-lain. Itu bentuk bakti selalu di sisi suami. Begitu suami berangkat kerja, ya harus juga berpamitan datang kerja, istri ada di rumah, ya kemudian kalau istirahat istri menemani, ya dengan penampilan yang rapi dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi berbakti ini memang syarat agar rumah tangga itu samawah, sakinah, mawaddah warahmah. Maka istri harus bakti kepada suami, dan ini adalah hal yang serius, yang besar. Ya karena tanpa bakti istri pada suami, ya istri tidak akan bisa selamat. Begitu besarnya ya kewajiban berbakti ini. Berbakti yang pertama bagi istri itu adalah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kedua kepada suami, bukan kepada orang tua. Nah, ini berbeda dengan suami. Setelah Allah itu orang tua, tapi kalau istri setelah Allah adalah suami. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ya rawahu Abu Dawud, hadis Tirmidzi dan seterusnya. Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisaa ayyasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq." Ya, kata sabda Nabi, sekiranya aku itu memerintah seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka akan kuperintahkan istri itu sujud pada suaminya, karena Allah telah menetapkan hak-hak suami pada istri yang begitu besar. Itu kalau manusia boleh sujud, tapi kan tidak boleh sujud. Sujud artinya di sini menghormat. Jadi yang boleh kita sujudi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada suami tidak boleh sujud, tapi begitu besarnya kewajiban berbakti itu sampai begitu Rasulullah menggambarkan setelah berbakti kepada Allah adalah berbakti kepada suami. Bahkan di dalam hadis lain ya, seorang istri itu yang ingin surga. Semua orang tentu ingin surga dunia maupun surga akhirat, ya. Rasul bersabda, hadis dari Ahmad ya, idza shalatil mar'atu khamsaha, ya kalau istri itu sudah melakukan sholat wajib 5 waktu, wasomat syahruha, kemudian melakukan puasa Ramadan, puasa wajib, wa hafidhat farjaha, kemudian menjaga kehormatannya, begitu, wa ata'at zaujaha, kemudian mentaati suaminya, kilalaha, akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannata min ay abwabil jannah syi'ti. Wah, itu ya. Jadi kalau sudah mentaat ibadah, sholat, puasa, menjaga kehormatan, mentaati suami, maka nanti di akhirat diseru oleh Allah, seru oleh para malaikat, ya silakan masuk surga di pintu mana saja Anda suka. Oh, luar biasa itu. Jadi itu tanpa bakti kepada suami, tanpa taat kepada suami, tanpa ridho suami, ya itu istri itu susah untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk surga dunia, keluarga yang samawa. Apakah kewajiban bakti istri ini kepada suami ini kemudian menganggap bahwa suami itu lebih superior
istri itu inferior, tidak begitu, tapi ini dalam rangka membagi tugas untuk mengharmoniskan keluarga. Ya, bayangkan kalau istri itu tidak punya kewajiban bakti, ya akan seenaknya saja, tidak ada di rumah semaunya saja, tidak diikat oleh kewajiban seperti ini, ya rumah tangga akan hampa. Tapi kalau sudah ada kewajiban seperti ini, kemudian seorang muslimah itu mentaati, insya Allah akan samawa, sakinah, mawaddah, rahmah di dunia, dan akan memberi surga di akhirat. Itu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.